doang, gue udah jauh-jauh dari Jakarta gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ketemu ya Beb ya di Novotel. Intinya kita tuh dulu mungkin alergi ya, karena ngedengar multi level itu image-nya udah negatif duluan. Nah gitu, jadi pada saat dia ke Bandung juga kita udah tahu dia tuh ngejalanin bisnis online kan, ya multi level. Saya terutama udah, wah ngapain tuh datang, pasti nawarin sesuatu lagi. Udahlah, males mas gitu. Belum apa-apa udah diblok duluan gitu. Nah, apa negatifnya sama asuransi sama MLM di pandangan Cici sama Koko tuh gimana? Kan boleh dibilang secara ini bisnisnya sama nih. Ya, asuransi juga jaringan, MLM juga jaringan, dan asuransi juga dijauhin orang ya, alergi, MLM juga gitu. Sama, tapi nggak tahu gimana ya, ini nggak tahu menurut kita ya. Jadi kayak asuransi sama multi level tuh bertolak belakang. Kenapa? Karena saingan kali ya. Jadi image kita tuh udah ditutup duluan. No, multi level. Pakai kacamata kuda, kita insurance aja, kita yang pasti aja, bla 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 bla, nggak tahu lah. Nah, dari berdasarkan itu kan, terus dengar dari luaran ya multi level itu mati masuk langsung mampus. Terus barang-barangnya nggak jelas ya kan, perusahaannya nggak jelas, orang-orangnya suka bawa kabur uang. Jadi image-nya udah gitu duluan gitu. Kalau insurance kan dari dulu kan memang sudah ada di Indonesia kan. Kalau multi level kan banyak masuk keluar, terus sebentar 6 bulan tutup perusahaannya segala macam. Nah berdasarkan itu jadi kita udah defend duluan, belum apa-apa. Nah berhubung gara-gara temen datang ke Bandung, lu cuma temen doang ketemuan, masa nggak mau ketemu sih? Ya udahlah, nggak enak. Jadi kita ketemuan akhirnya. Nah pada saat ketemuan, silakan lanjut. Saya mah nggak ikutan. Saya mah yaudah kamu aja. Kamu masuk ngobrol sama siapin, gua mah pergi. Ya udah kita. Saya mah pergi gitu. Gitu. Ya, jadi waktu ketemu sama si Koapin tuh, jadi ngobrol gitu, terus dia bilang ini ada produk baru nih, bla 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 gitu kan. Saya nggak nanggepin karena kan saya bilang saya kan nggak mau join gitu kan. Nah terus dia bilang yaudah sekarang kita nggak usah ngobrolin yang kayak begini deh, kita ngafe aja, dia bilang gitu kan. Terus makan sambil ngopi sambil dia keluarin nanonya gitu, terus dia semprot gitu. Saya awalnya udah nggak mau nanya, tapi karena biasa cewek kan kepo ya, jadi saya nanya gitu, dan nanya, terus dia jelasin. Saya masih juga nggak oke karena waktu itu Koroy belum datang, jadi Koroy memang ninggalin kita ngobrol, sedangkan Koroynya pergi. Setelah agak sore, agak maleman lah, baru Koroynya datang gitu, dan kita jadi ngobrol lagi. Karena waktu itu saya kan buka kafe, warung Itali. Oh gitu. Nah, udah beres, ya nanti boleh coba deh. Ya gitu, jadi setelah ngobrol-ngobrol sama Koroy, ya Koroy akhirnya tertarik beli karena buat moisturizer yang bahan dasarnya air gitu ya. Karena saya udah pakai kosmetik itu di mana-mana bahan dasarnya air, dan harganya tuh kurang lebih sekitar 1,5 jutaan per bulan. Itu di luar. Tapi waktu itu ada masalah kulit, jerawat atau apa? Iya, jerawatan saya. Jerawatan ke dokter kasih saya obat jerawat, kan pasti kering tuh jadinya kulit mukanya. Nah kalau udah kering tuh jadi bingung gitu mau pakai moisturizer yang bahan dasarnya minyak, muka saya jadi jerawatan. Tapi kalau misalnya mau yang bahan dasarnya air, ya saya harus beli lagi dengan harga 1,5 juta per bulan tambahan jadinya. Itu. Oke, terus udah beli produknya. Nah, kliknya di mana sampai mau jalanin bisnisnya? Nah, saya tuh kebetulan tuh adik saya tuh makeup artist nih. Jadi begitu saya ketemu sama adik saya ngobrol sama dia. Nih gue dapetin barang kayak gini, muka lu juga beda ya Ci, dia bilang. Masa sih? Gue bilang kan kalau gue sendiri kan nggak bisa lihat ya. Maksudnya orang lain yang bisa lihat kan. Nah dia bilang, Ci muka lu kok beda ya? Dia bilang, bedanya gimana? Gue bilang, dia bilang muka lu kok lebih moist, maksudnya lebih nggak kering gitu kelihatannya. Nah, terus gue kasih lihat nih, gue ditawarin nano sama temannya Koroy, bla 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 bla, gue cerita. Terus dia bilang, coba deh, gue mau beli, dia bilang. Ya udah, gue orderin dong. Terus pinternya upline gue itu, dia tuh
masukin nama gue sebagai member. Padahal gue udah bilang gue nggak mau, gue bilang gitu ya. Gue bilang gue cuma mau beli produk aja, tapi lu nggak usah memberin gue. Nah dia bilang gini, satu hal yang gue pelajari dari dia bilang gini, kalau lu nggak dimemberin sama gue, nanti someday lu nano lu rusak, lu nggak bisa servis. Dia bilang gitu. Nah jadi gue bilang oh ya daripada gue nggak bisa servis ya udah deh, gue bilang daftarin aja. Jadi akhirnya didaftarin sama dia. Itu awal mulanya sih begitu. Nah terus adek gue beli, gue bisa dapat bonus gitu hari itu juga, dapat bonus sponsor. Terus yang ngeklik buat gue pribadi ya, ngeklik tuh jadi gini. Andai kata gue jalanin bisnis ini, bisnis MCI, nano spray gitu ya, zaman dulu lagi pakainya nano spray, gue sih nothing tulus. Ya, jadi image-nya multi level tuh gue nothing tulus. Yang pertama, andai kata bisnisnya short term, gue nggak khawatir dengan orang rugi join sama gue, karena dia kan dapat nano spray, dia bisa ngerasain manfaatnya. Terus yang kedua, pembayaran bonus kita kan sehari kan waktu zaman dulu 2 kali tuh, pagi sama sore kan. Jadi menurut gue nothing tulus juga gitu. Andai kata misalnya ada orang join, terus orang itu nawarin juga sama orang lain dapat bonus, ya dia juga udah dapat bonusnya kan. Jadi ya menurut gue ya jalanin aja, kenapa enggak gitu, karena memang duitnya tuh maksudnya fresh banget gitu, liquid banget, cepet banget dapat bonusnya. Itu awal mulanya sih itu sih. Nah, terus udah gitu baru jual beberapa aja, bonusnya juga masih boleh dibilang masih kecil. Nah, sampai mau pindah ke MCI kan dari asuransi yang peringkatnya juga udah MDRT gitu ya. Tadi udah nyebut peringkat kan ya? Udah peringkat MDRT juga apa kan? saja? Nah, apa yang bikin pindah? Gini, jadi pada saat saya udah dapetin bonus tiap hari itu, terus kita Suaranya ketemu jadi nih. Kecil. Kedengeran suaranya? Ada. Saya kecil sebentar. Bentar. Tes. Cek. Ya, jadi apa namanya? Koneksinya dari Cilia ya. Kita sambil masih nunggu. Halo? Ya. Ya, oke. Dengar sekarang. Oke. Gimana tuh Ci? Dari kan udah di atas peringkatnya, udah di atas MDRT juga. Baru awal-awal kan bonus ponnya masih kecil lah. Bagaimana ngelihat kesananya untuk mau seriusin di MCI? Nah, jadi gini, begitu saya dapat bonus sudah mulai lumayan tuh, terus deh gitu cari leader-leader yang kompeten gitu ya, bareng-bareng sama kita lari. Saya bilang sama Koroy, kok mau jalanin gak nih? Karena kan maksudnya seru nih bonusnya per hari, terus gak ada tutup poin. Terus saya ngerasa jalaninnya tuh gak kayak ngejalanin multi level marketing gitu ya. Pokoknya saya sih tertarik banget sama yang namanya nano spray, dan saya pengen banget cerita sama banyak orang gitu. Jadi saya awalnya saya bilang sama Koroy, saya mau coba jalanin. Jadi asuransinya masih tetap berjalan, Koroy sendiri juga masih tetap berjalan, terus dengan bisnis yang lain dia punya. Jadi kita belum memutuskan untuk saya melepaskan yang itu gitu. Jadi saya tetap berjalan di dua-duanya ya. Tapi saya mau berusaha untuk membesarkan bisnis yang zaman dulu tuh terkenalnya dengan nano spray-nya gitu ya. Jadi ketemu sama leader, terus ketemu juga sama temennya Koroy, sampai akhirnya kita menemukan leader hebat. Dan dalam 1 tahun, saya udah sampai peringkat diamond pada waktu itu. Oke. Sedangkan zaman dulu kan kalau misalnya mau ngomong MCI, kantor kita juga masih kecil banget ya, di Mangga 2 Square. Terus barang juga kan sering inden gitu ya. Dengan segala macam permasalahan, saya thanks God banget gitu. Maksudnya Tuhan tuh benar-benar memudahkan segala sesuatunya, dan saya sampai sama Koroy itu bisa support saya untuk saya jalanin terus bisnis di MCI. Tapi pada saat saya ngajakin Koroy masih belum mau jalan, karena Koroy bilang itu kan bisnis perempuan, bisnis nano spray gitu ya. Jadi Koroy sendiri belum mau jalan ya Pak ya. Gitu, sampai begitu saya dapat diamond,
saya memutuskan untuk saya full heart dan full time di MCI, saya udah nggak jalanin lagi yang namanya insurance gitu. Dan bilang jangan nawar-nawarin. Ya coba kalau bilang enggak, kamu langsung ngomong aja, kedengeran. Ya waktu itu oke, kamu jalanin bisnis ini, tapi kamu jangan pernah tawarin sama teman-teman saya ya, ini bisnis multi level, bisnis nggak jelas. barang-barangnya takut bohong. Udahlah. Tapi memang sebelumnya ada pengalaman sama multi level apa enggak? Nggak pernah sebetulnya. Cuman gara-gara image-nya dibentuk dari dulu udah begitu, jadi akhirnya negatif duluan kan. Jadi intinya mah defend aja, karena mungkin ya saya di basicnya di insurance, terus jual saham juga, terus punya kafe juga. Jadi akhirnya ya udahlah, kamu lah buat jajan aja, so kamu aja. Oh tuh bantu tawarin sama teman-teman kamu. Nggak, kalau tawarin sama teman-teman nggak enak, takut barangnya bermasalah kan, sayanya jadi kena kan, nama baik kan, itu penting saya bilang. Pokoknya kamu yang jalanin deh. Nah jalanin 1 tahun ya, 1 tahun tuh udah diamond kan. Nah pada saat diamond itu dia hamil anak ketiga, Jennifer. Nah pada saat hamil, waktu 9 bulan itu dia masuk rumah sakit 3 kali. Akhirnya bed rest aja, terus kan nggak fokus jalanin ini kan, jalanin MCI. Tapi bonusnya tetap masuk walaupun nggak maksimal gitu kan. Dia ngasih tahu tuh, kok bonus masuk terus, ya syukurlah, sok buat kamu gitu. Nah, masih belum klik tuh ya? Iya belum. Terus dapat tiket ke luar negeri juga loh. Jadi sebelum saya istirahat hamil Jennifer, saya pernah bawa ajak Koro itu ke 3 negara. Pertama kali tripnya MCI, jadi Singapura, Malaysia, Thailand. Kita berempat pergi, saya bawa anak 2. Itu 2012 ya? Iya. Ya kita Singapura, Malaysia, Thailand ikut nggak? Ikut ya? Oh belum. Saya pertama Korea. Akhir 2012 itu, 2013 lah perginya. Nah, ya terus. Makanya saya sharing ini sama teman-teman, kalau misalkan ada contoh, misalkan ibu-ibu yang udah join di MCI, suaminya atau pasangannya pengen join juga di MCI tapi masih belum percaya, belum yakin, ya kita saksinya. Kenapa? Nah, pada saat kita join duluan di MCI, pasangan kita belum join, tunjukin aja dulu prestasi kita di perusahaan ini. Kalau misalnya kita benar sungguh full heart di MCI, buktikan dulu prestasi kita. Salah satunya ngajak pasangan kita untuk join, pergi ke luar negeri. Nah dulu dia ngajakin saya pergi ke luar negeri. Nah di situ kan kenal tuh sama ya Pak Yohanes, ada Pak Tony, Pak Wendy, Pak siapa lagi ya? Ya banyak lah di leader top gitu. Dan chemistry-nya dibentuk tuh asik banget gitu anak-anaknya. Wih, kok kayak keluarganya kompak gitu. Padahal kan kita nggak satu pohon kan. Nah, dimulai dari situ, ya udah deh, sok aja lanjut gitu. Saya mulai kebuka tuh. Tapi kalau untuk jalanin nggak deh, sok aja kamu. Nah, pada saat dia hamil anak ketiga, yang tadi dibilang kan, masuk rumah sakit 1 tahun 3 kali kan. Bed rest terus, mau makan muntah. Pokoknya muntah lah, diam ya di kasur. Setelah anak kita yang ketiga lahir 10 bulan, nah Pak Yohanes telepon, Ci apa kabar, sok cerita. Ya jadi dia tuh maksudnya udah lama nggak kontak kan? Ya Pak Yohanes tuh telepon saya dan dia bilang mau ada meeting nih di Lombok. Dia bilang Diamond. Terus Lombok, saya bilang John pergi kan? Lombok, Bali apa Lombok ya? Lombok pertama kali meeting Diamond di Lombok. Belum. Aku yang di Bali, belum. Ya, jadi Pak Yohanes bilang sama saya ada meeting Diamond nih, dia bilang di Lombok. Saya kan masih 10 bulan kan, baby saya masih nyusuin tuh. Jadi saya bilang, aduh apa sekalian aja saya berhentiin gitu nyusunya di sapi gitu ya. Terus saya bilang kalau saya pergi sendiri kan nggak mungkin. Saya kan nggak tipe cewek petualang yang ikut trip sendirian, apa-apa sendiri tuh nggak bisa banget gitu. Jadi harus sama Koroy kan. Nah, ajakin Koroy pergi tuh dia bilang, enggak lah, dia bilang ngapain ke Lombok, dia bilang nggak mau katanya. Terus saya bilang gini, Beb kapan lagi pergi ke Lombok? Kalau misalnya kita pergi sendiri ke Lombok kan malas banget ya, maksudnya Lombok kan beda sama Bali. Kalau Lombok kan mungkin agak sepi gitu ya, kalau kayak Gili Trawangannya juga. Sedangkan kalau di Bali kan kemana-mana kita pergi kan rame gitu, banyak orang. Nah, sampai saya bilang, ayolah Beb, kita kapan lagi seru-seruan, udah lama juga kita nggak pergi berdua. Nah, babynya kan saya titipin sama nyokap tuh biar bisa disapi kan.
Nah saya oloin lagi, tetap dia nggak mau gitu. Sampai akhirnya saya telepon sama Pak Tony gitu, saya telepon sama Pak Yones. Saya bilang gimana ya ngajak ini ya buat meeting Diamond, saya pengen banget. Maksudnya saya pengen comeback gitu ke MCI. Terus akhirnya mereka berdua yang telepon Koroy. Ya sampai akhirnya begitu tutup telepon, akhirnya Koroy mutusin untuk ikut pergi ke Lombok waktu itu. Dan di Lombok ya maksudnya momen banget ya, di Lombok begitu kita datang ke bandara tuh kok kita nggak lihat, maksudnya tuh banyak banget leader-leader baru dan masih pada muda yang cakep dan cantik, eye catching gitu ya. Mereka bisa join MCI dan Diamond loh gitu, maksudnya bukan orang lama, bukan kita doang, tapi saya menemukan itu gila hebat banget ya, maksudnya pertumbuhan MCI selama 19 bulan tuh luar biasa banget gitu. Dan Koroy sendiri aja juga bertanya-tanya ya, kok hebat banget gitu ya, maksudnya bisa pada saatnya kan produknya waktu dijual yang booming kan Nanospray kan. Jadi saya pikir pada saat itu kamu ikut ke Lombok, kenapa? Karena kan ini bisnis kamu, bisnis perempuan. Masa sih saya datang terus lihat perempuan, ibu-ibu semua, masa gitu kan? Alasannya ke situ kan? Tapi nggak tahu gimana ya, Pak Yones sama Pak Tony telepon, ngobrol, bla 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 bla. Ya udah deh, mutusin, udah pergi deh dengan terpaksa. Nah, pada saat memutuskan untuk pergi itu, nah di situ saya chemistry-nya dapat banget gitu. Kita nggak pernah ketemu, di sana kenalan, loh kok orang-orangnya asik gitu. Nah chemistry di situ kekeluargaannya dapat banget. Nah, main, bercanda, meeting, terus bercanda lagi, makan bareng, segala macam deh. Jadi jalanin di sini kayaknya asik ya, karena orang-orangnya asik gitu. Terbukti sampai sekarang orang-orangnya top. Kan? Oke. Jadi, nah dari situ setelah berlanjut, lanjut dulu. Ya, setelah dari situ kita dinner ya. Kita dinner kan. Dinner malam terakhir nih ceritanya. Ketemulah di situ kan ada banyak lah. Banyak leader cerita segala macam. Nah, oh ya oke. Besok paginya kita pakai bis mau pulang ya, mau maksudnya pulang. kita belanja tempat oleh-oleh. Belanja oleh-oleh, saya nggak mau turun, kamu turun nggak? Kamu aja turun. Itu semua satu bis turun tuh belanja oleh-oleh, beli kaos lah, tulisan Lombok, segala macam, gantungan kunci. Saya nggak turun. Gitu. Nah tahu pada saat saya di depan, dari belakang tuh Pak Yones ternyata nggak turun. Gitu. Wah, kok nggak turun? Pak Yo, kok udah di sini nggak turun? Nggak, males. Nah di situ mulai cerita. Saya tanya, Pak Yo, kenapa kok di sini sekarang banyak cowok ya? Oh iya kok sekarang udah mulai banyak nih cowok, karena cowok juga jalanin, karena di samping pikir buat kesehatan wajah dia, wajah istri, dan juga bonusnya lumayan, karena kalau dijalanin. Oh gitu, ya dia cerita lah mengenai bonus-bonus segala macam. Ini udah sekian, ini udah sekian. Masa sih? Kok lumayan gede? Saya bilang gitu kan. Kalau diseriusin bisa kok jadi gede. Masa sih? Saya bilang. Iya. Oh. Ngobrol malamnya sama istri, kan dia nggak pernah cerita soal bonus dia kan, nggak pernah cerita soal bonus, terus ya udah cerita nih bonus saya sekian. Oh gitu, ya kok katanya kalau misalkan diterusin kan kamu temen lumayan katanya, coba pasarin. Nah sejak dari situ ya udah saya komitmen sama dia, oke deh kita salaman, disaksiin sama downline kita, ya waktu itu ada Ocha ya. Oke deh, ya sok comeback nanti kita jalan-jalan bareng lagi, ya udah salaman. Nah, sejak saat itu sampai sekarang kita full heart di MCI gitu. Makanya dari waktu di Lombok salaman 1 tahun 2 bulan kita tembus Elite Diamond yang pertama. Gitu. Jadi dari Diamond 1 tahun. Ya makanya loh, berarti ya pada saat kita jalankan itu full heart berdua, berarti kan lebih bagus gitu pemasarannya gitu. Iya. Kalau berarti dari gimana sih? Dari mana? Enggak gimana? Berarti dari yang bikin klik itu karena dari bonusnya. Dan Koroy juga sempat lihat juga bonusnya Cilia. Nggak pernah lihat. Jadi bonus dia mah ya belum ratusan gitu. Jadi adalah gitu. Cuman, wah ini potensi bonusnya bisa ratusan juta sebulan. Pak Yones bilang begitu, masa sih bisa ratusan juta? Dihitung kita. Ternyata memang benar, asalkan kita jalaninya benar aja. Makanya ya dari situ, ya kita sering berguru sama Pak Yones kan langsung.
tanya inilah, tanya strategi, tanya gimana cara dapetin duit banyak, ya dimulai dari situ. Intinya satu, pada saat kita jalanin bisnis ini, kita percaya nggak sama orang yang bawa kita untuk jalanin bisnis ini, itu aja dulu. Kalau pada saat kita percaya sama orang itu, kita yakin sama produknya, kita jalanin, ya udah mulus harusnya. Ikutin aja, manut aja. Kalau dari ngelihat sisi perusahaannya, ada nggak compare sama perusahaan asuransi atau gimana? Apa yang waktu itu? Kalau yang ada di pikiran saya waktu itu gini Lijuan, karena saya kan zaman dulu kan sering banget nih, maksudnya ngikutin pelatihan kan, seperti yang saya tadi bilang kan ya. Jadi pada waktu zaman dulu saya Iya, jangan tuntut. Iya.